Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita sudah tiba di hari Sabtu, tanggal 17 Januari 2026. Renungan hari ini berjudul Fokus dan Telaten. Mari kita membaca firman Tuhan dari Kolose 3 ayat 23 sampai 24. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Saya sudah lama tidak jumpa dengannya. Pagi itu saya sedang ngopi di sebuah restoran ketika melihat dia dan segera menyapanya. Ia seorang pengusaha di bidang obat-obatan. Ia menceritakan tentang rencananya untuk membuat produk baru yang sangat menarik. Saya juga bertanya berapa hal yang menyangkut rahasia sukses hidupnya. Saya tahu dari dulu ia tetap berada dalam pelayanan sesulit apapun tantangannya. Saya juga mengutarakan pendapat saya kepadanya bahwa seorang pengusaha sebenarnya adalah orang yang paling konkret di dalam menerapkan prinsip-prinsip Alkitab. Seorang profesional umumnya mampu menganalisa data, memberi saran, atau menjelaskan langkah-langkah berdasarkan pengalamannya dan juga pengalaman orang lain. Tetapi seorang pengusaha sejati tidak berhenti pada teori-teori saja. Namun ia benar-benar menjalani prosesnya. Berani mengambil keputusan, berani menghadapi tantangan yang ada, dan walaupun ia jatuh bangun, tetap ia bertahan. Pengusaha bukan sekedar memberi nasihat, melainkan seorang praktisi yang tahu persis bagaimana suatu usaha dijalankan. Sekarang saya bertanya kepadanya, jika saya bertemu staf saya dan menceritakan pertemuan saya dengan Anda, lalu mereka bertanya apa rahasia sukses hidup Anda, cukup dua hal yang utama saja. Apakah itu? Ia berkata, fokus dan telaten. Kita harus fokus dengan apa yang kita kerjakan dan telaten. Artinya, jika situasi berubah, jangan cepat-cepat meninggalkan dan mengubah fokus kita karena segala sesuatu ada siklusnya. Lalu ia menceritakan 3 bisnis utamanya, di mana yang ketiga bisnis itu ada dalam tahapan yang berbeda. Dan masing-masing memerlukan perhatian yang fokus dan telaten. Kita harus sabar menjalani siklusnya. Saya berkata kepadanya bahwa sekali orang menemukan kunci sukses itu, rasanya hidup itu tidak menakutkan lagi. Ia tahu rahasia dalam meyakini suatu proses, bertahan di masa sulit, berdoa dan berharap, beriman dan berjalan menerobos. Semua yang saya sebut ini sangat alkitabiah dan kristiani. Ia menutup percakapan sebelum kami berpisah. Sekarang tantangannya adalah bagaimana membuat berkat itu berguna bagi pelayanan kita. Ya, seorang pengusaha Kristen seharusnya bertanya seperti itu. Apa yang ia akan lakukan ketika kasih dan berkat Allah sudah dinyatakan kepadanya? Seorang pengusaha Kristen dipanggil untuk bekerja dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Keberhasilan dalam usaha bukanlah tujuan akhir, melainkan sarana untuk memuliakan Allah. Ketekunan dalam menghadapi tantangan dan kesabaran menunggu hasil adalah bagian dari pertumbuhan iman. Berkat yang diterima bukan hanya untuk dinikmati sendiri, tetapi untuk dibagikan dan menjadi berkat bagi sesama. Sebagai anak-anak Tuhan, apakah kita sudah menjadi pribadi yang fokus dan telaten di dalam menerapkan prinsip-prinsip Alkitab dalam kehidupan kita? Kata-kata bijak, kerjakan pekerjaan kita dengan selalu fokus dan telaten, maka kita akan menuai hasil yang memuaskan pada waktunya. Bapak Ibu, mari kita akan berdoa. Bapa, dalam kehidupan sehari-hari, aku ingin menjadi pribadi yang telaten dan fokus dalam mengerjakan pekerjaanku. Mampukanlah aku, Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Puji Tuhan, Bapak Ibu bisa menjadi berkat untuk saudara-saudara yang lain dengan cara sebarkan link Renungan Mana Surgawi ini kepada mereka, supaya mereka turut merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.